Pemirsa, penyebab kematian mahasiswa Udayana Timothy Anugrah Saputra masih menjadi misteri. Hingga hari ini polisi belum menemukan bukti dugaan perundungan atau bullying terhadap korban. Lalu apa yang harus dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini? Benarkah autopsi psikologis menjadi kunci pengungkapan kasus? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Sabtu 18 Oktober 2025, Lukas Triana Putra, ayah mendiang Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa Universitas Udayana yang meninggal dunia karena dugaan bunuh diri akibat dibuli, mendatangi Polresta Denpasar. Kematian tiba-tiba sang anak masih menyisakan tanda tanya besar bagi pihak keluarga mengenai penyebab pasti kematian Timothy. Lukas mengaku mendatangi Polresta Denpasar untuk mengetahui kronologi pasti kematian Timothy. Sebab penjelasan yang diberikan pihak kampus kepada keluarga dinilai berubah-ubah. Ingin mencari kebenaran kronologis dari kematiannya Timi. Karena yang selama ini kita terima itu beritanya masih simpang siur. Dan dari pihak kampus pun saya rasa juga kelihatannya juga masih bisa belum memberikan jawaban yang baik dan benar lah. Oleh sebab itu saya serahkan kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan kesimpulan. Sebelumnya Timothy, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi FISIP Universitas Udayana, ditemukan meninggal dunia setelah diduga melompat dari lantai 4 gedung kampusnya pada Rabu 15 Oktober 2025. Muncul dugaan Timothy sempat mengalami perundungan atau bullying dari sesama mahasiswa hingga akhirnya memilih bunuh diri. Dugaan itu menguap karena usai kematian Timothy, beredar tangkapan layar grup WhatsApp yang berisi ejekan terhadap korban. Universitas Udayana sendiri telah memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang mengejek Timothy. Melihat isi tangkapan layar itu, ayah Timothy, Lukas, mengaku sakit hati. Namun ia menyerahkan masalah ini kepada pihak kepolisian. Terlepas dari hal itu, Lukas ingin meluruskan informasi yang menyebut mendiang Timothy memiliki gangguan mental. Lukas menegaskan Timothy tidak punya gangguan psikologi. Secara manusia saya ya sakit ya Pak ya hati saya. Tapi saya juga punya Tuhan yang mengajarkan saya apabila saya harus memaafkan orang-orang yang salah. Biarkanlah pihak kampus yang melakukan tindakan, saya rasa memberikan sanksi. Sebenarnya ingin meluruskan. Ada beberapa hal yang berita-berita yang muncul di media online maupun di media TV yang menyatakan bahwa anak saya punya penyakit. Perlu saya jelaskan di sini. Nah, waktu itu saat kecil dari masih dia playgroup dan kita udah masukin dia di sekolah internasional. Jadi dia itu pakai bahasanya itu bahasa Inggris, Pak. Jadi setelah kita lihat dari perkembangannya setelah kelas 4 bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungan sekitar yang dengan bahasa Indonesia. Kita khawatir oleh sebab itu kita dia masuk ke sekolah nasional plus yang mana bersifat seperti tematik. Jadi biar dia dapat bersosialisasi baik dengan masyarakat sekitarnya, Pak. Dan pada saat itu kita juga mendampingi dengan pakai psikolog juga dan dinyatakan sudah bisa bersosialisasi lagi tanpa pakai psikolog itu di kelas di SMP, Pak. Jadi semenjak dari Udayana ini dia ini sudah dinyatakan tidak ada gangguan dari psikologinya, Pak. Sementara itu, usai mendapat laporan dari keluarga Timothy, Polresta Denpasar langsung melakukan penyelidikan. Sedikitnya 20 saksi diperiksa, termasuk diantaranya dosen, mahasiswa, teman dekat korban, hingga keluarga. Dari hasil pemeriksaan sementara, polisi belum menemukan bukti unsur perundungan yang menjadi penyebab kematian Timothy. Kapolsek Denpasar Barat, Kompol Laksmi Trisnadewi, menjelaskan, Timothy bukan jatuh dari lantai 2, tetapi lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana.
Pasalnya, Timothy sempat terekam CCTV di lobi gedung FISIP. Namun keberadaan korban tak terekam CCTV lantai 4 gedung tersebut karena CCTV-nya rusak. Sudah koordinasi dengan pihak kampus juga, itu rusaknya CCTV di lantai 4 itu diperkirakan dari sekitaran tahun 2023. Itu. Kemudian apakah benar tidak ada saksi yang melihat? Jadi dapat kami sampaikan di sini, saksi yang melihat pada saat korban itu keluar dari lift di lantai 4 ada. Keluar dari lift, datang di lantai 4 itu, kemudian berjalan dan kemudian korban duduk di lokasi di mana terakhir ditemukan ada tas dan sepatu milik korban. Jadi ada 3 orang saksi yang melihat itu karena tidak saling kenal. Jadi dibiarkan saja atau tidak terlalu menghiraukan kegiatan dari korban pada saat itu. Kemudian saksi ini, 3 orang saksi ini melanjutkan pembicaraan mereka bertiga. Tidak berapa lama, mungkin sekitar 10-15 menit kemudian dilihat ada yang saksi yang menoleh ke arah tempat korban duduk itu terakhir. Di situ ada sepatu yang dilihat. Dan ada sepatu, jadi seperti itu mereka, salah satu saksi menyampaikan, oh ya mungkin punya yang tadi, udah biarin aja karena toh tidak kenal, seperti itu. Berbeda dengan pihak kepolisian, pihak Universitas Udayana memastikan CCTV di lantai 4 gedung FISIP masih berfungsi. Hanya saja diakui pihak kampus ada sejumlah titik buta atau blank spot sehingga tidak bisa merekam kejadian naas itu secara utuh. Bisa berfungsi dengan baik. Namun ada blind spot yang tidak bisa menangkap kejadian secara utuh, bahwa almarhum tertangkap kamera CCTV berjalan di lorong itu ada, tapi pada saat setelah itu tidak tertangkap lagi CCTV Pak. Dan ini sudah dilakukan pengecekan juga dengan pihak kepolisian. Terkait perbedaan keterangan soal CCTV di lantai 4 gedung FISIP Universitas Udayana, pakar psikologi forensik Reza Indragiri mengatakan barang bukti CCTV dibutuhkan karena merupakan alat bukti jika penyebab meninggalnya Timothy bisa dipastikan akibat adanya dugaan pidana. Karena itu Polresta Denpasar harus bisa mengungkapkan apakah penyebab kematian Timothy memiliki unsur pidana atau disebabkan oleh keputusan diri sendiri alias bunuh diri. Untuk itu, Reza pun menyarankan agar polisi melakukan otopsi psikologis. CCTV dibutuhkan, tapi tampaknya CCTV sebatas untuk memberikan informasi tentang faktor pemicu. Sementara faktor pengkondisian dan lebih-lebih faktor mendasar atau faktor mendalam dibutuhkan adanya alat bukti yang jauh lebih kompleks, jauh lebih beragam sifatnya. Itu menurut saya merupakan kunci utama. Jadi pihak kepolisian, karena keluarga mendiang sudah melapor ke polisi perlu selekasnya menyampaikan temuan walaupun sifatnya sementara, apakah mendiang ini meninggal akibat perbuatan pidana atau meninggal sebagai akibat dari keputusan yang dia ambil sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Karena itu yang akan menentukan selanjutnya akan dibawa kemana persoalan ini. Percakapan berarti kita bicara tentang perilaku dan proses mental yang melatar belakangi percakapan tersebut. Sudah, kita sekarang masuk ke pembahasan tentang otopsi psikologis. Otopsi psikologis merupakan metode yang harus diakui hingga derajat tertentu masih mengandung unsur spekulatif. Tapi paling tidak ini merupakan kontribusi keilmuan dari disiplin psikologi untuk membantu menyimpulkan apakah seseorang meninggal akibat keputusan yang diambil sendiri atau merupakan akibat perbuatan orang lain. Nah, otopsi psikologis lazimnya dilakukan dengan 2 pendekatan. Pertama dengan melakukan dokumen yang terkait, misalnya riwayat kesehatan mendiang. Kalau tadi saya simak bahwa ayah mendiang menyebut masalah kondisi kesehatan psikologis mendiang semasa hidup, barangkali itu perlu dicek kembali apa sesungguhnya kondisi psikologis, kondisi kesehatan yang pernah diidap oleh mendiang dan seberapa jauh kemungkinannya itu mengalami kekambuhan. Ini sebagai contoh otopsi psikologis yang berbasis pada pengecekan dokumen termasuk riwayat kesehatan. Yang kedua adalah mengecek ke orang-orang di sekitar kehidupan mendiang, termasuk orang-orang yang berada pada momen-momen kritis sebelum mendiang ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Kasus kematian mahasiswa Udayana Timothy Anugrah Saputra mendapat sorotan banyak pihak, termasuk pemerintah. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yulianto menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi ruang aman untuk semua orang.
Bila benar pemicu kematian Timothy disebabkan perundungan, kasus Timothy tidak boleh berlalu begitu saja tanpa makna. Dunia pendidikan harus melakukan introspeksi dan reformasi budaya agar kekerasan dalam bentuk apapun tidak lagi terjadi. Kampus harus menjadi tempat aman bagi mahasiswa untuk tumbuh dan berkembang tanpa ada tekanan sosial atau aksi perundungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.